saya dengan kondisi politik kita di Indonesia hari ini, kemudian koalisi gemuk ini, saya khawatir dengan kondisi demokrasi dan aspirasi ke depan. Ya, sangat khawatir. Termasuk kemudian kita lihat memprofiling dari anggota DPR RI seluruh Indonesia yang maaf banyak singa-singa parlemen tumbang. Tumbang ya sekarang ya. Ya. Termasuk Ya. ini? Ya, di DPR RI ya. Dan termasuk di daerah. Ya, di daerah ya. Termasuk ini di daerah daerah. ini. Ada kekhawatiran saya, sehingga kemudian kami dengan teman-teman, kalau kemudian parlemen itu hanya tukang angguk-angguk, maka tidak usah bubarin aja. Karena ada fungsi controlling di sana, ada fungsi pengawasan di sana. Dan saya melihat kalau ini gejala tidak bagus dalam politik Indonesia, ya sangat tidak bagus. Bagaimana? Ya kalau kekuasaan penguasa eksekutif pasti dia akan berusaha untuk menaklukkan oposisi. Tetapi dengan profiling beberapa anggota parlemen yang terpilih, saya khawatir akan ada orang yang bersuara lantang lagi di DPR. Kalaupun ada, sangat sedikit. Dan ini dari tahun ke tahun itu menurun. Dari tahun ke tahun dulu kemudian kita bisa lihat di media perdebatan-perdebatan intelektual dan perdebatan ide dan gagasan para anggota parlemen. Sekarang saya melihat sangat pragmatis perdebatan itu. Ya, sangat pragmatis. Walaupun kemudian dia ada pendukung pemerintah, tetapi ketika ada hal yang esensi, dia akan berdebat walaupun dia adalah pendukung pemerintah. Perdebatannya hanya di posisi tagak saja. Ya, ini di mana ini ide itu kemudian perdebatan itu kemudian lebih pada memposisi apakah dia benar atau salah, tapi berusaha argumentasinya mempertahankan kebenaran yang dilakukan oleh yang dia dukung, bukan pada substansi kebenaran atau aspirasi masyarakat. Itu kita lihat 5 tahun yang di belakang ini terjadi. Dan saya melihat tidak menarik lagi kemudian di parlemen itu. Kenapa? Ada undang-undang yang 1 minggu ketok palu, ada yang 1 bulan ketok palu, ya kan? Tanpa ada perdebatan. Tanpa ada perdebatannya, ya walaupun di demo kemarin revisi undang-undang pilkada kemarin gitu kan, dalam hanya beberapa 2 kali sidang kemudian mau direvisi tanpa ada perdebatan, sementara aspirasi ini mengkhawatirkan. Ini dalam konteks Indonesia. Untuk kita Sumatera Barat, betul kata Bang Masbul tadi. Pertanyaan, saya udah bosan mendengar pertanyaan itu Bang Masbul, dan saya sudah bosan dan mungkin mau muntah. Dalam setiap pidato para pembesar di Sumatera Barat selalu mengatakan dalam perkuliahan kita dulu gitu kan, kita punya ini. Saya teringat tulisannya Dr. Mukhtar Naim, ada budaya sentrifugal dan sentripetal itu kan dalam disertasi beliau kan. Saya melihat orang Sumatera Barat itu kan punggungnya kan lurus. Kenapa kemudian kalau pakai kori, kerisnya di depan, tidak di belakang? Saya melihat dari ada istilahnya, saya lupa tulisan itu. Terkadang orang Sumatera Barat ini kadang-kadang lebih kaulo daripada kaulo, lebih Jawa daripada Jawa. Sekarang? Sekarang. Oh, yang sekarang ini? Iya, kenapa? Karena dulu politisi Sumatera Barat itu tegak kepalanya. Bagaimana kemudian perdebatan Muhammad Yamin dengan Ketua PPUPKI ketika kemudian dia masuk komisi di PAS 1 tentang dia mau masuk tentang Undang-Undang Dasar, tapi dimasukkan di Komisi Ekonomi di bidang Bung Hatta, dan dia debat apa kalimat yang kemudian bagaimana seorang intelektual dan tokoh Sumatera Barat, saya ikut tapi saya tidak tunduk. Itu kelihatan bagaimana orang Sumatera Barat itu Yonan dia tapi yang lalu dia den. Artinya itulah integritas orang Sumatera Barat. Bagaimana kemudian Agus Salim dalam perdebatan dalam dalam diplomasi internasional kelihatan. Hari ini saya melihat yang apakah masih ada tokoh di Sumatera Barat? Karena yang hadir hari ini adalah toke. Ya. Termasuk yang di DPR kita juga toke juga banyak. Maaf. Sama. Mungkin masih ingat Pak Budi 5 tahun lalu ketika beliau udah prodi keberapa, saya memberikan BIMTEK DPRD Padang misalnya. Ada yang betul-betul duduk di DPRD tidak tahu sama sekali. Di Bukit Tinggi itu baru terpilih, diundang oleh Ketua Pak Budi ini. Ada beberapa orang, maaf saya tidak sebut namanya, akhirnya minta privat ke saya. Ya, berapa kali minggu saya main privat ke Padang. Saya tidak sebutlah orangnya. Dan itu tidak hanya di Kota Padang. Dan kalau kita profiling lagi di kabupaten kota misalnya, anggota DPRD kabupaten kota, miris kita gitu.